Hai, perkenalkan nama aku Deviana Rahma dengan NPM 2511021039. Perkenalkan, nama saya Esa Pradita Ramadhani dengan NPM 25110210012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang barang normal. Nah, sebelumnya barang normal itu adalah barang yang ketika pendapatan kita naik, maka permintaan akan barang tersebut juga ikut naik. Nah, pada poster yang pertama ini kita menggunakan barangnya yaitu supaya lebih mudah, sepatu dan baju. Nah, awalnya konsumen berada pada titik A, yaitu keseimbangan awal pada kurva indifference U1 dengan garis anggaran awal. Nah, di titik ini konsumen memilih kombinasi konsumsi yang paling memaksimalkan kepuasan mereka dengan pendapatan dan harga yang berlaku. Lalu terjadi penurunan harga baju dan asumsinya harga sepatu di situ tetap. Maka konsumen berpindah ke titik keseimbangan baru, yaitu titik B pada kurva indifference yang lebih tinggi, yaitu U2. Perpindahan dari A ke B ini disebut sebagai total effect atau TE, yang menunjukkan bahwa jumlah permintaan baju meningkat. Nah, permintaan ini diuraikan menjadi dua efek utama. Perubahannya diuraikan menjadi dua efek utama. Nah, yang pertama itu ada efek substitusi dan yang kedua itu ada efek pendapatan. Nah, efek substitusi itu perpindahan dari titik A ke titik E, yang dimana daya beli pada titik ini dianggap tetap. Tetapi harga baju relatif lebih murah dibandingkan sepatu. Akibatnya, konsumen mengganti konsumsi dari sepatu ke baju sehingga permintaan baju meningkat. Yang kedua yaitu ada efek pendapatan, perpindahan dari titik E ke B. Karena harga baju turun, maka daya beli real konsumen meningkat. Konsumen merasa lebih kaya sehingga mampu membeli baju lebih banyak. Nah, karena ini barang normal, maka efek substitusinya positif dan efek pendapatannya juga positif. Sehingga kedua efek ini searah dan saling memperkuat dan yang akhirnya menyebabkan kenaikan total permintaan ketika harga turun. Nah, kesimpulannya pada barang normal, penurunan harga akan selalu menaikkan jumlah permintaan karena kombinasi dari efek substitusi dan efek pendapatan sama-sama mendorong konsumsi itu menjadi naik. Sekian, terima kasih. Di sini, saya akan menjelaskan poster kedua tentang barang inferior, khususnya bagaimana efek substitusi dan efek pendapatan itu bekerja. Contohnya, kita pakai tempe dan tahu biar lebih gampang dibayangin. Jadi, barang inferior itu adalah barang yang kalau pendapatan kita naik, justru kita beli lebih sedikit. Contohnya tempe. Kalau kita punya uang lebih, biasanya kita beralih ke tahu atau ke makanan yang lebih mahal. Lalu yang pertama ada efek substitusi. Ini terjadi karena perubahan harga relatif. Misalnya, tempe jadi lebih murah dibandingkan tahu, otomatis kita bakal lebih pilih tempe. Di grafik ini ditunjukkan dari titik E1 ke E. Artinya, konsumsi tempe naik karena dia lebih murah. Terus yang kedua, ada efek pendapatan. Karena harga berubah, kita ngerasa kayak punya daya beli yang lebih tinggi atau lebih kaya. Nah, karena tempe itu barang inferior, ketika kita ngerasa lebih kaya, kita malah mengurangi konsumsi tempe dan beralih ke tahu. Di grafik ini, dari E ke E2, dan jumlah tempe yang dibeli jadi turun. Kalau digabungin, total efek itu dari E1 ke E2. Walaupun tadi sempat naik karena efek substitusi, tapi penurunannya lebih besar karena efek pendapatan. Jadi, hasil akhirnya konsumsi tempe justru ikut turun. Makanya di grafik bawah muncul yang namanya kurva given. Karena beda sama hukum permintaan biasa, biasanya harga turun maka permintaan naik, tetapi di sini harga turun tapi permintaannya malah ikut turun. Jadi kesimpulannya, pada barang inferior seperti tempe, efek pendapatan bisa lebih kuat daripada efek substitusi. Dan itu yang bikin muncul fenomena given. Intinya, makin merasa kaya, orang malah ninggalin barang inferior seperti tempe dan pindah ke yang lebih baik. Lalu di poster ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang barang given, yaitu kondisi yang agak unik dalam ekonomi, di mana harga naik tapi permintaan justru ikut naik. Di sini kita pakai contoh kentang dan roti. Roti dianggap sebagai barang given, yaitu barang inferior yang ekstrim. Pertama, ada efek substitusi. Ketika harga roti naik, secara logika, kita akan mengurangi konsumsi roti dan beralih ke kentang yang lebih murah. Di grafik ini, ditunjukkan dari titik A ke B, artinya konsumsi roti turun dulu. Jadi, efek substitusi itu sifatnya negatif terhadap roti. Selanjutnya, ada efek pendapatan, dan ini yang bikin unik. Karena harga roti naik, daya beli kita jadi turun dan kita jadi lebih miskin. Nah, karena roti adalah barang inferior yang ekstrim, justru kita malah lebih memilih banyak roti. Kenapa? Karena kita nggak mampu beli makanan yang lebih mahal, jadi balik lagi ke roti.
Di grafik ini dari E ke B dan kenaikannya besar banget. Kalau digabung, efek substitusi justru nurunin konsumsi roti dan efek pendapatan naikin konsumsi roti lebih besar. Jadi hasil akhirnya dari A ke B, konsumsi roti malah naik walaupun harganya naik. Makanya di grafik bawah, kurva permintaan malah naik ke atas. Ini kebalikan dari hukum permintaan biasa. Biasanya harga naik, permintaannya turun, tetapi di sini harganya naik tapi permintaannya juga ikut naik. Jadi, inti dari barang given dia adalah barang inferior yang ekstrim. Lalu, efek pendapatan lebih besar daripada efek substitusi. Akibatnya, kurva permintaan jadi miring ke atas. Jadi, dalam kasus ini, ketika harga roti naik, konsumen yang punya keterbatasan pendapatan justru semakin bergantung pada roti, sehingga permintaannya ikut juga naik.